Kuak alasan Ria Ricis absen di persidangan cerai kedua dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan kemarin, Ricis pun hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Rian hadir lebih awal dan rela untuk menunggu antrian persidangan. Sikap Rian tersebut lantaran ia masih ingin mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Ria Ricis. Namun, tampaknya upaya Rian pun seperti menggantang angin. Benarkah ada guratan kekecewaan dan juga kemarahan pada raut wajah Rian ketika mengetahui Ricis absen di sidang mediasi kedua kemarin? Sementara itu, hasil mediasi pertama pun dinyatakan gagal total. Hal itu pun berarti proses perceraian pun dilanjutkan dengan persidangan. Pihak Rian pun juga berharap agar peran orang-orang terdekat Ricis untuk mengusahakan agar mereka kembali rujuk dan menekan ego Ricis. Tetapi benarkah aksi Ricis yang membelikan sepatu untuk Rian adalah sebuah sinyal jika Ricis akan kembali rujuk dengan Rian? Seperti apa jawaban pihak Ricis terkait hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rian tidak pernah lelah berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Hal itu pun terlihat dari upayanya yang terus berjuang untuk menata karirnya di panggung hiburan dan selalu hadir lebih awal di kedua sidang mediasi di Pengadilan Agama. Namun, sikap Ria Ricis pun justru sebaliknya. Tampaknya, Ricis pun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Rian. Hal itu pun terlihat dari absennya Ricis di sidang mediasi kedua kemarin, di mana Ricis pun sudah ada agenda lain yang terjadwal dan tidak bisa dibatalkan. Padahal, dari sosial media pribadinya, Ricis pun tampak asyik berlibur dengan Moana di suatu tempat rekreasi populer dengan nuansa tepi pantai. Lantas, benarkah Rian kecewa dan juga marah dengan sikap Ricis tersebut yang seakan tidak mau lagi mendengar pembelaan dirinya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka? Benarkah ada gengsi dalam diri Ricis untuk kembali rujuk, meski sebenarnya masih ada rasa cinta untuk Rian? Selalulah kita mengapresiasi, kita mendoakan semua, mau fansnya Rian, mau fansnya Ricis. Alhamdulillah kalau umpamanya sudah satu persepsi ya, karena tambah hari dinamikanya kan tambah bagus ya. Itu yang harus kita syukurin. Kalau proses peradilan yang mau nggak mau harus kita ikutin gitu, tahapan-tahapannya, dan ini masih panjang. Aduh. Kasih kesempatan. Mungkin lagi dipanggil. Ya. Tidak hadir. Bikin aja Teman-teman. Nanti. Nanti gimana? Nanti aja ya. Ada Bang Deddy ya. Sama Bu Icis, kenapa hari ini dia nggak datang? Permisi, assalamualaikum. Gimana? Ya. Ria Ricis nggak datang alasannya kenapa? Karena sudah terjadwal, ada agenda terjadwal yang nggak bisa beliau untuk datang.
saya kok mikir kalau misalnya hal ini terjadi mungkin ya memang yang satu sudah tidak mau sama sekali lah gitu ya. Kalau sudah tidak mau sama sekali memang mau dibikin acara seperti apa jadi sulit, kemudian dicari cara untuk mendekatkannya kembali atau bantu mereka untuk bisa ada hubungan kembali. Kalau menurut saya kalau orangnya memang ibaratnya berharap tadinya untuk kembali terus kemudian harapan itu terus ya pasti ada rasa aduh kok nggak sesuai dengan harapan ya, sementara saya udah berupaya seperti ini gitu ya. Nah itu pasti ada, tetapi apakah betul-betul yang sampai seperti apa saya nggak tahu ya. Tetapi mungkin dari kemarin kisruh itu juga sudah mulai ada adaptasi terhadap masalah ini gitu. Sudah kemudian berpikir yang terburuk akan jadi apa, kalau bisa terbaik bisa jadi seperti apa. Karena dia merasa udah nggak ada harapan lagi, mungkin nggak ada yang dia mau sampaikan juga, nggak ada yang bisa kemudian dia berubah pikiran, mungkin segala sesuatu bagi dia memang seperti keputusan bulat gitu. Menurut saya seperti itu. Saya nggak tahu ya apakah pengacaranya juga memberikan masukan agar kemudian lebih lunak dan bisa menghadir, dan saya nggak tahu. Tapi ada kalanya walaupun dapat masukan seperti itu belum tentu yang bersangkutan mau mengikutinya, karena yang kalau sudah bulat tekadnya ya yang penting cepat selesai. Dalam proses mediasi kedua kemarin, pihak Tukurian pun juga meminta kepada majelis hakim agar isi gugatan dari pihak Ria Ricis diperjelas atau diperbaiki dan sifatnya tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak Rian dan mudah dipahami apa masalah dan isi gugatannya. Sementara itu, pihak Ricis pun menjawab bahwa isi masalah yang menjadi landasan gugatan pun sudah disampaikan pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti diketahui, sebelumnya pihak Humas pun juga mengungkap alasan gugatan cerai karena antara Ria Ricis dan Tukurian tidak lagi sejalan dalam kehidupan rumah tangganya dan terjadi perselisihan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Lantas benarkah sidang mediasi antara Ricis dan Rian pun gagal lantaran tidak ada titik temu? Deadlock. Jadi mereka diberi kesempatan dan itu lumrah di dalam proses peradilan, itu lumrah dan jangan sampai nanti kami akan menanggapinya itu salah dan mereka juga harus clear gitu loh di dalam gugatan itu apa sih. Kalau namanya diperbaiki berarti ada sesuatu yang belum komplit. Itu dulu. Bukan diperbaiki, untuk diperjelas saja bahwasanya apa yang menjadi dasar. Sebenarnya itu sudah tersampaikan di sidang pertama sebenarnya, dan yang menyampaikan langsung ya prinsipal kami, klien kami tentunya sudah disampaikan. Cuman tadi dari majelis meminta untuk supaya tertulis. Itu sudah pernah disampaikan oleh Humas, ya kan? Ya di situ. Karena ini kenapa kami nggak bisa sampaikan? Karena ini kan sidangnya tertutup. Ini privat sifatnya. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya ya, antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Kalau mediasi jelas tidak berhasil yang kemarin. Dan satu catatan seperti saya sampaikan kemarin bahwa mediator hakim yang dari pengadilan adalah yang diakui pula oleh hakim ketua tadi adalah mediator yang terbaik selama ini dan selalu berhasil. Tetapi ya kita sudah berterima kasih dengan effort beliau dan memang tidak berhasil. Oke, tetapi itu tidak menutup kemungkinan ya. Hasil dari 2 minggu yang lalu, hasil mediasi disampaikan bahwa memang ternyata mediasi itu gagal dan dilanjutkan untuk proses persidangannya. Kehadiran Tukurian 2 kali di proses mediasi diakui kuasa hukumnya sebagai pertanda bahwa dirinya tetap ingin rujuk dengan Ricis. Karena itu, pihak kuasa hukum Rian pun sangat berharap adanya bantuan dari keluarga Ricis, seperti halnya Oki Setiana Dewi dan Dr. Cindy untuk membujuk Ricis agar mau kembali rujuk dengan Tukurian. Lantas benarkah upaya mediasi yang melibatkan keluarga pun telah dilakukan jauh sebelum dilayangkan gugatan tersebut?
dinamikanya di luar dengan dibelikan sepatu, dengan ada apa segala macam, dengan ada juga keluarga yang intens gitu ya, artinya mengikuti dan memberi support Rian, tentunya kita berdoa mudah-mudahan dari pihak-pihak di luar daripada saya bilang ring 1 ini akan bisa membantu untuk dapat merujukkan mereka kembali. Nggak perlu ditanyakan lagi, insya Allah ya, itu pasti ya. Dengan datang on time ya, dengan sungguh-sungguh datang ke sini itu sudah menunjukkan sekali bahwasanya dia punya kesungguhan dan punya usaha untuk untuk meyakinkan majelis bahwasanya saya masih ingin berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Rian sangat concern dengan proses peradilan ini. Makanya dia datang lebih awal dan menunjukkan etikat baik dan kesungguhannya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Persoalan Ria tidak datang itu soal lain. Dan itu juga tidak diwajibkan untuk datang. Dan hari ini adalah agendanya menerima hasil mediasi. Sudah melaksanakan itu semua jauh sebelum melakukan pendaftaran di sini. Dan tentunya pihak keluarga juga sudah terlibat. Tapi karena posisinya tidak tercapai, akhirnya kita daftarkan. Di tengah proses mediasi kedua yang tidak dihadiri Ricis, kuasa hukum Teuku Rian pun juga mengungkap bahwa kliennya sudah menerima secara langsung oleh-oleh sepatu dari Ricis yang dibelinya di Jepang baru-baru ini. Rian pun juga memuji sepatu pemberian Ricis tersebut. Pihak Rian pun berharap bahwa pemberian sepatu dari Ricis tersebut merupakan sinyal bahwa Ibunda Moana ini mau kembali rujuk dengan Rian. Adalah toko sepatu kesukaannya Papa Moana. Katanya Ica sih di sini di Jakarta ada yang yang enggak. Kalau yang Moana suka yang mana ya? Sebenarnya aku lirik, aku suka banget tadi sama yang ini. Setuju nggak sih? Papanya Moana belum punya nih. Papa Moana. Moana pilihin buat Papa yang mana? Bagus nggak buat Papa Moana? Dia belum punya sih yang ini. Nah lagi ya. Terakhir kan dia ulang tahun kan aku beli 42 kata Ajir. Kecil. Ya, kecilan maksudnya. Jadi dia 43 deh. Tolong tanyain 43. Mendingan yang high atau yang low ya? Mending low. Iya udah yang low aja. Naik semua. Bu Ica, ganti sorry yang ini aja jadinya yang pendek yang low. Udah ketemu kan tadi berarti? Udah aman ya guys, kalau oleh Papa Moana udah ada. Kemarin sempat beliin sepatu juga buat Rian. Langsung dong. Di situ ada obrolan apa Bang? Saya nggak nanya sampai sejauh itu Mas, minta maaf ya. Yang jelas sepatunya udah sampai ya. Bang, apakah pertemuan pemberian sepatu kemarin salah satu tanda untuk rujuk Bang? Mudah-mudahan ya. Dapat kado sepatu sama Gimana sepatu gimana nih Bang? Bagus, sepatunya bagus. Muat gak sepatunya? muat dong. Muat Bang. Bagus banget. Pertanyaannya untuk film aja. Mohon doanya. Sepatunya muat gak sih Kak? Udah dicoba belum Kak? Udah dicoba ya? Sesuai selera Kak Bang sepatunya. Lagunya Ricis trending juga Karian. Gimana tanggapannya Karian? Ada sinyal untuk rujuk Kak? Awas lo. Yan, bicara dikit aja dong Karian. Permisi. Karian sidang media apa yang Gimana Bang Rian? Bener nggak Bang Rian? Misi, sorry. kan sudah jalan. Mengejutkan, alasan Ria Ricis tidak hadir kemarin dalam sidang cerai yang beragendakan mediasi. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi ketika menelisik ekspresi Rian yang hadir di persidangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow,
melebihin makan nih, 5 kali sehari intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Demi menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian, kemarin Tuku Rian pun kembali hadir di sidang mediasi kedua dengan Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ekspresi Rian ketika mengetahui Ricis yang absen dan hanya diwakili kuasa hukumnya saja ditelisik oleh pakar ekspresi. Terlihat kekecewaan, kesedihan dan juga kemarahan di raut wajahnya. Rian pun terlihat mengalami ketegangan saat menghadapi banyak orang, terutama awak media. Benarkah terlihat dari wajahnya adanya harapan yang pupus di balik keinginannya untuk kembali rujuk lantaran Ricis pun tidak hadir? Ketika menghindari kamera itu kan ya, itu sebagai implikasi atau sebagai dampak bahwa dia sebenarnya pada dasarnya juga tidak terlalu suka untuk berinteraksi atau bertemu dengan, hari ini ketemu dengan awak media ya. Jadi karena dia sebagai public figure kan apapun yang dilakukan dia ngerasa bahwa nanti bisa memunculkan pendapat baru, opini baru. Nah itu yang berusaha dia coba hindari sehingga dia sama sekali tidak berkomentar. Kalau ngelihat yang tadi saya lihat dari video tayangannya itu, raut kekecewaan, kesedihan ada, ya. Dan juga ada sedikit kalau dilihat dari tarikan wajahnya itu, posisinya dia cukup ada momen di mana dia memunculkan kayak anger, ya. Jadi marahnya muncul. Nah, kalau ditanya depresi kan itu kesimpulan berikutnya ya. Maka kalau saya lihat di momen itu dia menunjukkan rasa kecewa, ya, sedih, kemudian ada marahnya, ya. Ditambah lagi dengan pressure-nya siapapun sebenarnya, tidak hanya Mas Rian, siapapun orang yang ada di situasi seperti itu pasti mengalami tekanan dan pressure yang lumayan tinggi. Apalagi beliau kan sebagai seorang public figure, jadi diamati banyak orang, terus juga Mbak Ricis juga sebagai seorang public figure, jadi pasti menjadi perhatian publik. Upayanya dia untuk hadir di persidangan itu, dalam proses mediasi itu, ya, itu salah satu indikasinya, salah satu indikasi ya. Hanya kemudian karena Mas Rian tidak menyampaikan statement, pernyataan yang secara spesifik menyampaikan bahwa ada keinginan untuk kembali, nah itu kan tidak di-mention dari yang bersangkutan. Di tengah perharap perceraian Ricis dan Rian, keluarga Ricis pun terlihat mendukung karir Tuku Rian di dunia akting. Hal itu pun terlihat ketika kakak Ricis, yaitu Oki Setiana Dewi, menghadiri acara gala premier film perdana Rian. Bahkan sempat bertemu dengan ayah dan adik Rian di acara tersebut. Dan seperti inilah dukungan dari kakak Ricis. Senang, bahagia, semoga terus berkarya dan insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin dengan prestasi. Bangga dong, karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya, mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Ada aku, ada Cindy juga ya di dalam juga. Ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua prestasi-prestasi, semua karya-karya dari adik-adik kita. Manusia kan berproses ya, kalau berkarir kan berproses. Tapi sekarang Masya Allah beliau jadi peran utama dalam sebuah film, tentu itu sebuah kebahagiaan buat kita. Kan kakaknya Rian. Oh gitu, berarti ini. Dan alhamdulillah ibu sebenarnya pengen datang juga, cuman karena ibunya lagi kurang enak badan, jadi diwakili sama saya sama Cindy. Alhamdulillah lancar. Senang juga dan keluarga kayak terima Cindy sama Bang Arif juga datang. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Oke, sama Dokter Cindy gimana kalau kalian dihadiri sama keluarga? Senang banget ya, karena senang banget bisa datang. Cindy juga ada.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.